Assalamualaikum. Wih, waalaikumsalam. Waduh, Pak Toto ya? Kayaknya musisi nih. Gini apa gini sih? Ya, Yang itulah. benar begini. Gara-gara COVID nih jadi Iya. bingung. Pak, Iya, siap. tadi saya lihat YouTube nih. Iya, betul. Kongbong sini ya? Lah kok. Makong, iya. Kayaknya hari ini biasa kemarin dia, Bang. Di sini? Biasanya. Udah lama nih cariin dari tadi. Numpang duduk ya. Iya, siap. Kagak latihan nggak pernah datang. Dia juga minjem gitar sih, katanya buat ngamen. Minum gitar. Oh iya kan. Dia soalnya basis, dia nggak punya gitar. Oh, Pas gitu. nonton. Iya, Makanya dia iya. minum gitar. Oke. Biasanya kesini jam berapa nih? Waduh, nggak menentu kayak arah jarum jam. Oh, Iya, betul. Nggak menentu. Wih, vokalis Smelling General. siap. Wah, ngefans kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Nih, Kenceng nih. Mbak. Kenceng Pak, alhamdulillah. Tumben-tumbenan nih. Kira Kita lagi latihan lagu Smelling General Iya. yang Garuda Pancaroba ketemu sama. Nah ini kita mau latihan. Wah, mau latihan ya? Basisnya nggak ketemu. Kita nungguin lagu barunya nih. Kita lihat di YouTube belum ada lagu barunya nih. Kita udah hatam tuh lagu Pancaroba itu. Iya, udah khatam ya. Udah hatam. 30 juz loh. Mana lagi? Gimana ceritanya tuh? mana lagi? Gitu ya? Bukan itu. Iya. Kapan nih Bang? Bikin lagu lagi Bang? Kita nungguin nih. Ini nyariin si Tongbong. Mau latihan, terus habis itu mau bikin lagu juga. Wah, Bikin keren, lagu. kita udah nungguin. Paribasan kalau udah rekaman, kita bantu jual CD-nya juga mau tuh. Oh iya, tapi Iya. masih jualan ini ya, masih musim CD mas. CD udah nggak ada ya, udah nggak musim ya. Jadi gimana cara menjajakannya nih? Digital ya Kang ya berarti ya? Sekarang udah digital. Oh, udah Apa, digital. Distributionnya juga udah digital. Justru malah lebih enak nih yang sekarang. Hmm. Kalau dulu kan beli harganya satu CD tuh isi 10 lagu. Sekarang harga satu lagu sama harga satu CD hampir sama. Bersama ya. Sama. Oh keren ya berarti makmur nih alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong, Smelling General bukannya si Bang Jaka masih absen Kang? Iya, Jaka lagi pesantren ya. Dia Lagi pesantren, dia lagi hijrah nih, proses hijrah Proses dia. hijrah. Proses hijrah. Kita doain cepet beres Kita lah. doain ya, semoga hidayah dah buat dia terus dia bisa jadi lebih baik. Amin. Cuman Smelling General jangan patah semangat. Tetap produktif ya. Tetap produktif. Jadi masih ada Kongbong, ada saya, ada Thomas juga. Udah kita produktif aja. Oke. Latihannya hari apa? Kita pengen nongkrongin ya, pengen lihat ya. Iya. Kalau misalnya pas lagi nge-jam atau apa gitu. Ini mau ngatur jadwal nih Mas. Oh, mau ngatur jadwal ya. Ngilang mulu orangnya. Kemarin saya lihat di YouTube ada di sini. Iya. Terus samperin ke Sampai- warungnya Pak Toto. Sering loh, Kongbong di sini nih, nongkrong di sini. Karena minjem gitar kali ya. Iya, biasanya memang nongkrong dia. Minjem gitar nggak dipulangin. Itu Dipulangin kan. masih mau sembuh tuh ininya. Iya, katanya buat ngamen ceritanya. Tapi Bang Irang latihan terus ya untuk vokal segala macam. Insya Allah sih. Latihan terus ya? Ada setiap hari. Sulit nggak sih itu kan kayaknya lagu Pancaroba kan kayaknya Berat. Nah, gitu kan. Itu gimana tuh cara nyanyinya tuh? Dikeluarin aja suaranya. Kayaknya ini banget ya, kayak sulit, kayak sakit di sini orang biasa tuh nyanyi tuh. Iya kayaknya mana gitu kan di lehernya. Itu emang latihannya biji kedondong. Oh, mungkin kalau diserak lagi pakai biji durian. Iya, biji durian halus. Halus. Kulitnya. Kulitnya. Benar. Kalau secara teknis latihan bernyanyi sih sama kayak orang naik motor. Oh, Kayak orang bawa mobil. oke. Nah, jadi semakin sering dia Praktek. nah nanti teknisnya tuh datang sendiri. Nah, itu kalau misalnya belajar secara otodidak. Nyanyi aja terus nanti datang sendiri. Tapi suara seperti ini udah permanen ya, nggak akan berubah lagi ya. Udah dari sononya begini. Udah kayak gitu ya. Artinya udah permanen akan kayak gini terus ya. Kan biasanya tambah usia kan ada Lebih perubahan berat lagi apa gitu. gitu. Berat apa. Ada. Biasanya memang tidak semua orang bahkan kayak kita ambil artis besar ya, artis besar misalnya Bon Jovi, siapa lagi, Axel, Guns N' Roses, ya kan Guns N' Roses. Terus ada lah beberapa yang akhirnya mereka pensiun.
karena tidak mampu lagi. Tidak mampu lagi. Oh. Nah, buat saya itu penyanyi yang jenius itu adalah Mick Jagger. Oke. Ini di luar nanti kita akan bahas Steven Tyler. Aerosmith. Ya. Kita akan bahas itu sedikit, tapi sedikit lah itu. Karena Mick Jagger itu kenapa saya bilang jenius? Dia memilih notasi, dia memilih cara bernyanyi itu awet. Dari dulu dan sampai sekarang pun dia bisa menyanyikan. Dia nggak peduli mau misalnya kalau dulu kalau saya ikut festival tuh biasanya kalau untuk nyari vokalis terbaik tuh siapa yang bisa nyanyi kayak Steel Heart tuh, Steel Heart dia dapat gitu kan. Nah, tapi nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Lalu tapi kalau Mick Jagger semua orang bisa bernyanyi seperti dia. Sing like a Jagger, dance like a Jagger. Nah itu sebenarnya jenius. Kenapa? Akhirnya sampai sekarang pun sampai udah aki-aki udah punya cucu masih kuat. Masih bisa dia untuk menyanyikan. Cuman hanya tinggal durasi dia di panggung aja. Nah kalau Bang Irang siapa artis penyanyi idola untuk dari luar? Saya semacam role model lah. Saya ke arahnya sih sebenarnya ke alternatif rock ya. Alternatif rock waktu itu di 90-an itu mencuat namanya genre baru namanya grunge. Grunge waktu itu ada Nirvana, ada Pearl Jam, Stone Temple Pilots gitu. Tapi kecenderungan saya ke Nirvana dan Pearl Jam. Kurt Cobain ya. Kurt Cobain gitu. Terus gue kembali ke Smiling General. Ini kira-kira mau lagu seperti apa? Apakah masih senafas dengan Pancaroba atau? Nah ini kan dilihat nih animunya yang dari Garuda Pancaroba nih. Nah, dari Garuda Pancaroba Garuda Pancaroba ini sepertinya ininya bagus nih. Responnya bagus. Mungkin kita akan keluarkan masih seputaran nasionalisme. Oke, tematiknya ya, tema-temanya. Semangat patriot. Kenapa sih selain tadi responnya bagus, kenapa harus lagu patriotisme? Mau lagu cinta udah nggak ada yang jatuh cinta soalnya. Playernya udah tua-tua berarti ya. Nah, mau lagu jatuh cinta itu banyak yang di PHP-i. Kasus jadinya. PHP no Pristine. Pristina kali. Pristina. Ngeri. Tata, kopi dong Pak Tata. Udah mendidih belum tuh? Sebentar lagi sih Pak. Ya udah, nyantai, nggak buru-buru. Ini masih ngobrol nih. Tumben gorengan pagi-pagi udah habis. Iya, alhamdulillah mau PSBB, tingginya diborong tadi. Oh, PSBB kali. PSBB. Ada yang untuk jagain di rumah. Ini kan masih hari Jumat ya. Iya, Pak. Sini aja lah. Mumpung belum. Ya udah, enggak apa-apa. Comot, Kang. Siap. Lumayan, Kang. Tenang. Kita tunggu kopinya ya. Halalan thayyiban. Insyaallah. Jadi masih seputar ini ya patriotisme. Mungkin apakah lagu itu sekaligus menjawab isu yang lagi hangat di Indonesia atau memang pokoknya tentang patriotisme. Patriotisme itu kan luas banget, soal tanah air, soal semangat, soal lambang negara, soal dasar negara, soal bendera atau soal apapun. Jadi waktu awal kenapa kita pilih Garuda Pancaroba ini? Jadi Garuda Pancaroba ini sebenarnya salah satu dari lagunya Beat dulu. Yang pernah saya Rombong sama Jaka pernah bawain, tapi lagu ini tidak pernah terdengar. Dan kebetulan momentumnya pas di 17 Agustus. Akhirnya kita sepakat untuk kita ini ulang deh lagunya. Ulang ya? Nah, gitu. Kita semen ulang, kita bawain ulang. Gitu. Dan ternyata responnya ya alhamdulillah gitu lah, responnya bagus. Dan nyanyi di situ cukup puas ya dengan hasilnya, maksudnya pengambilan suaranya atau apa itu cukup puas ya? Aransemen maupun ininya udah cukup puas ya? Sebenarnya kalau secara karya, secara berproduksi ya, itu kalau ditanya ke musisinya sih nggak objektif mereka menjawab. Kurang aja terus. Kalau buat saya sih selalu kurang. Apa kurangnya di masa? Seandainya mau ditik ulang, apa yang mau dibenerin? Mau dibenerin lagi atau direvisi bagian mananya? Kalau di sisi vokalnya mungkin ada penambahan kurnya lagi, tapi kenapa di situ ada
arranger, kenapa di situ ada musik producer itu supaya dia melihat komposisi ini udah pas. Oke. Kenapa itu kita butuh? Berarti tidak puasnya itu atau kurang puasnya itu secara personal ya? Secara personal. Oke. Ya mungkin band itu harus tetap dibatasi. Harus kayak gitu. Liar kan? Enggak. Gua Ya, lihat apa, dan sesuatu memang itu. personil band tuh harus selalu nggak puas. Kalau puas malah stuck kan. Di stuck nah. Iya. Jadi ketika dia merasa nggak puas, dia akan memperbaiki di lagu berikutnya. Nggak puas lagi, memperbaiki di lagu berikutnya. Harus dalam kondisi kayak gitu terus. Gitu. Apa mau ini? Udah belajarnya udah bisa belum main gitar lagu Pancaroba? Oh, udah dong. Udah. Jadi kalau dites Coba nyanyi bisa coba nggak? dong. Coba. Dia nunggu Thomas aja. Kasus. Lagunya enak. Banyak amat maksudnya tisunya. Tisu mau gorengan banyak tisunya. Apa nih Mas puisi yang tepat hari ini nih? Kebetulan ada Iya kan ketika patriotisme, patriotisme itu sebenarnya kan soal kemanusiaan, soal hakikat manusia. Ketika manusia menyadari sebagai manusia tentang tanggung jawab dan haknya, maka itulah patriotisme sejati. Jadi bahwa kita itu lahir di Indonesia, makan dari tanah Indonesia, minum air Indonesia, udara dari udara Indonesia, bahkan lagu kita pun sama, Indonesia Raya. Maka itu yang namanya kemanusiaan. Agak berat ya. Ini kok gitar beda Mas? Toto? Iya, yang satu dipinjam. Masih di engkong ya? Iya, Engkong ya? engkong ya. Aduh. Benar nih singkong. Biasanya Enggak, datang enggak benar nih singkong. Singkong enggak benar. Serius dong, serius. Pales, Pak. Iya nih nyetem. Tenang. Coba di Musisi selalu standby beginian. kalau kita kan bukan musisi, kita Mie misusu. susu. Mie susu. Ya, kayak cara download dulu lagi. Aduh. Udah, enggak apa-apa. Udah, pilih. Ininya Mas Teguh tuh selalu lari di ininya. Tun puisinya beda. Oke, ini puisi judulnya Seharusnya Manusia. Kali ini Pak Toto Ya. ciptakan puisi dia. Waduh. Mantap. Judulnya Seharusnya Manusia. Oke, sebuah puisi karya Bismar alias Bongsor. Seharusnya Manusia oleh Bismar. Lama atau sebentar lagi kita pasti mati. Namun hari ini kita masih hidup, menghirup udara yang sama, nikmati kehangatan yang sama, meminum air yang sama, berpijak pada bumi yang sama. Meski kananmu, kiriku, bedamu setarakan aku. Meski kiriku kananmu, kurangmu sanggakan aku. Berlari ke arah yang sama, hempaskan badai bersama. Teriakan pada dunia bahwa kita semua manusia. Tanpa melihat warna, tanpa menilai rupa, tanpa mempersoal agama, tanpa masalah bahasa. Manusia adalah manusia. Memanusiakan manusia. Tepuk tangan Pak Toto. Lagi sih. Lagi ngopi ya. Kalau ditepuk aja tuh. Disibuk. Pesannya dalam. Maksudnya apa ini? Mesti saya tanya nih biar apa? Biar sampai. Langsung sama. Oh, langsung yang nulis. Iya, iya. Apa tuh maksudnya tuh? Seharusnya manusia tuh kalau mau utuh ya kita harus bisa seimbang. Keseimbangan. Seimbang vertikal dan juga seimbang horizontal. Oke. Manusia nggak bisa hidup sendiri, kita butuh teman-teman, butuh keluarga, gitu kan. Nah, karena kita butuh orang lain, lihat dulu kita berpijak di mana, Lihat mereka kira-kira. bagaimana, gitu kan. Oke. Gitu. Sehingga kalau digabungkan di apa namanya sebuah community atau negara atau bangsa, ya seharusnya kita bisa bersama-sama, gitu. Walaupun kiriku kananmu, kananmu kiriku, aku malah justru membuat orang lain kuat. Lebihku juga bisa buat berguna buat orang lain.
Wah, terima kasih. Keren. Itu pesan yang sangat dalam. Jadi ini tafsirnya tadi ya kira-kira Ya, kurang lebih. Tafsirnya. Nggak pesen kopi? Kayaknya di belakangin ya. Sambil nunggu adem, tanyain Kongbong lah, kasihan. Oh ya, kita ini Coba cari ya. dulu, cari Kongbong. Cariin ya, Kongbong. Siap. Thank you. Kopinya gimana Pak? Tunggu. Ntar balik lagi tenang. Mas Teguh nyari ke sana? Ya, aku cari sini. Tak cari sini ya. Ya. Assalamualaikum. Saya nikmatin kopinya dulu ya.